Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cinta Dimanakah Engkau, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Maaf ya, ini simpen nomorku. Alvan mengambil alih ballpoint yang dipegang Anin. Dia menuliskan nomor ponselnya di buku catatan yang dipegang gadis di sampingnya. Baiklah, saya permisi dulu. Selamat menikmati. Kenalan kok maksa. Gak tahu apa aku lagi sibuk, gerutunya sambil berjalan ke arah pintu. Dia menyapa pengunjung yang datang, lalu memberi buku pesanan pada mereka setelah duduk. Sembari menunggu pengunjung memilih makanan atau minuman di buku menu, Ani menyobek kertas yang tertuliskan nomor Alvan. Dia segera memasukkannya dalam saku celananya. Aku gak punya HP. Dengan apa aku menghubunginya? Sejak perkenalan itu, Alvan Sabari datang ke kafe, bukan untuk menikmati secangkir macchiato, tetapi wajah cantik Anin lebih menyita pikirannya. Temannya yang kemarin tidak mau diajak ke kafe ini gerah karena dijadikan obat nyamuk oleh Alvan. Anin yang tahu hal itu hanya malu-malu karena ditatap intens seperti itu. Hati kecilnya pun berkata bahwa dia juga menyukai Alvan. Anin kini lebih banyak tersenyum, kadang tertawa geli sendiri, mengingat tingkahnya yang kadang membuat banyak teman kerjanya heran. Apalagi kata-kata yang seperti rayuan selalu terkirim pada Anin tiap malam. Iya, Anin mendapatkan ponsel baru karena dibelikan Sony, suami Tante Mia yang baru pulang dari luar kota. Senangnya bukan main, sampai dia menangis haru. Anin sangat bersyukur telah menemukan keluarganya yang sangat sayang pada dirinya. Tidak mau memaksakan kehendak jika Anin tidak mau pulang ke rumahnya sendiri. Dia masih trauma karena pernah dibentak kata kasar yang dilontarkan ayah dan ibunya pada dirinya, serta ingatannya yang tidak bisa hilang saat ayahnya mendorong dia sampai lengannya lebam. Waktu itu Mia hampir menangis mendengar cerita Anin saat dia mengompres lengan gadis itu dengan es batu. Maka dari itu Mia sudah menganggap Anin sebagai anaknya sendiri. Nin, ada cowok tampan tiap hari datang ke sini deh. Aku jadi heran, sebegitu cintanya dia dengan macchiato racikan kafenya Kak Dela, ucap Lia saat mereka akan pulang. Baru saja membicarakan Alvan, ternyata pemuda itu muncul dengan sepeda motor yang membuat para gadis itu melongo. Keren. Siapa itu? Ucap Lia sambil menutup mulutnya yang menganga karena takjub. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kalian pacaran? Anin memberi jawaban dengan sebuah anggukan. Lia pun terkejut. Nin, dijemput pacar tuh. Aku jadi iri tahu. Kalau gitu aku duluan ya. Bye. Lia berbelok ke jalan raya dan langsung meninggalkan Anin dan Alvan. Kau antar pulang mau? Tanya Alvan seraya memberi helm ke Anin. Padahal Anin belum menjawab mau apa tidak. Anin langsung memakai penutup kepala itu. Warnanya pink membuat Anin sangat gemas melihat gambar Hello Kitty pada helm. Jalanan di sore hari selalu tampak ramai. Mana ada jalan raya sepi, yang ada mobil dan sepeda motor berderet rapi. Terkadang main salib saat mengejar waktu. Tidak ada obrolan pada keduanya. Anin maupun Alvan sama-sama diam. Ya, gadis itu sebenarnya takut untuk memulai berbicara. Memang tema Alvan sangat menarik hati para gadis. Tetapi jika waktunya tidak tepat, dia betah dengan keterdiamannya. Anin juga bingung, pemuda ini pacarnya atau bukan. Jalan yang dilalui mereka tidak ada hambatan sampai Anin baru tahu jika sudah di depan rumah tantenya. Udah sampai? Maaf ya, sampai gak tahu kalau udah di depan gerbang. Makasih ya, ucap Anin dengan senyum manisnya. Dia langsung mengembalikan helm pink itu pada Alvan. Saat Alvan akan membelokkan sepeda motornya, Anin berucap, besok kalau gak ada waktu jangan paksain jemput aku ya. Kelihatannya kamu capek banget nungguin seharian di kafe. Aku gak mau kalau kamu diantar orang lain, walaupun itu tukang ojek. Udah ya, aku pulang dulu. Habis ini aku mau istirahat. Bye. Berlalulah Alvan dengan melajukan sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Anin menggelengkan kepala karena merasakan hatinya gundah.
Pacaran emang gini ya? Posesif banget. Anin merasa gerah sore ini. Padahal badannya sudah diguyur dengan air dingin sepulang dari kerja beberapa menit yang lalu. Kipas angin yang terpasang di dinding tak bisa mengusir hawa panas di kamarnya. Gerahnya bukan main. Kota Surabaya beberapa hari ini diselimuti mendung tiap sore. Akan tetapi air dari langit tidak pernah jatuh ke bumi. Hanya kilat bersautan yang terdengar. Paginya mentari bersinar terik tanpa terhalang awan putih yang menggantung. Hanya langit berwarna biru bak lautan membentang di atas. Begitu luas, tak terbatas. Anin mengipasi wajahnya dengan kedua tangannya. Dia lalu turun dari ranjang dan berjalan menuju lemari. Diraihnya dompet usang yang pernah dimilikannya saat tinggal di desa. Benda persegi panjang berwarna merah muda dengan pinggirannya yang sudah terkelupas itu. Dia buka resletingnya. Ya, teringat kenangan saat dia baru menginjak sekolah menengah pertama. Merengek meminta sebuah dompet untuk menaruh lembaran uang 5 ribuan untuk ditabung. Kenapa tidak memilih celengan? Anin merasa jika ada kebutuhan terdesak, dia tinggal ambil uang itu. Berbeda jika dia menabung pada celengan, jelas akan dirusak celengan tersebut dan tidak bisa digunakan lagi. Diambil SIM card yang disimpan di dompetnya. Dia sengaja menyimpan SIM card ini karena ada nomor sahabat karibnya. Entah dia akan mengirim pesan ataupun tidak, Anin pun tidak tahu. Ponsel yang dia punya saat di desa adalah pembelian ayahnya. Meskipun bekas, tetapi dapat digunakan untuk mengirim pesan maupun telepon. Ponsel itu bukan Android seperti yang Anin punya sekarang. Namun kenangan buruknya membuat ponsel jadul itu dibuangnya ke jalan saat akan naik bus ke kota. Pemberian dari sang ayah yang membuat dia kesal dan benci. Anin memasukkan SIM card tadi ke ponsel Androidnya. Tak menunggu lama terdengar nada dering seperti bel pintu dari ponsel Anin. Dia terbelalak saat mengecek benda tipis itu. Irsyad mengirim pesan padaku sebanyak ini. Anin terkejut dengan banyaknya pesan yang dia terima. Sekarang Anin merasa bersalah. Sahabatnya sewaktu SD sampai sekarang tidak pernah putus komunikasi. Lalu melihat rentetan pesan dari Irsyad membuat mata Anin berkaca-kaca. Kenapa aku sampai lupa dengannya? Bahkan aku gak ngasih tahu ke dia jika aku kabur dari rumah. Kenapa aku seegois ini ngelupain sahabatku sendiri? Hanya karena kesal dengan ayahnya, ponsel bekas yang dia punya dibuang begitu saja, tanpa memikirkan ada seseorang yang mengkhawatirkannya. Aku coba menghubungi dia lah. Semoga nomornya masih aktif. Segera dia memencet nomor sahabatnya itu dan betapa senangnya mendengar suara dering dari sana, yang menandakan nomor yang dihubunginya masih aktif. Beberapa saat kemudian Anin mendengar suara di seberang sana menanyakan nomor yang menghubunginya. Lupa ya denganku? Tanya Anin dengan menahan tawanya. Siapa ya? Tapi maaf kalau gak ada kepentingan, aku tutup teleponnya karena aku lagi di jalan, jawab Irsyad di seberang sana. Oh, aku juga minta maaf ya kalau udah sampai rumah. Ntar telepon balik ya. Kamu kenal aku dengan baik kok. Gak mungkin kamu lupa. Hati-hati di jalan. Anin memutuskan sambungan teleponnya. Dia tidak sabar menunggu Irsyad menelponnya kembali. Tanggapan lelaki itu berbeda. Dia mengendarai sepeda motornya dengan pikiran yang membuatnya pusing. Siapa sih gadis itu? Pernah dengar suaranya, tapi apa benar dia? Kayaknya gak mungkin. Irsyad berbicara sendiri. Dia melawan kebingungannya dengan bernyanyi. Anin gelisah menunggu Irsyad yang tak kunjung menghubunginya. Sudah setengah jam lamanya ponsel Anin belum berkedip tanda ada panggilan masuk. Dikira salah sambung apa mungkin ya? Apa aku telepon lagi ya? Tapi takutnya dia masih di jalan. Duh, dia kemana sih? Kok lama banget? Anin menggerutu dengan menghentakkan kakinya berulang. Gadis berumur 19 tahun itu lebih pantas seperti anak kecil saat marah. Tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang dengan merdunya. Dia masih melirik ponselnya yang tergeletak di atas kasur. Biarinlah. Kalau dia nggak nelpon balik, aku blokir aja. Percuma aku nyimpen nomornya. Katanya sahabat, kenapa lupa dengan suaraku? Anin keluar dari kamarnya dan menutup pintunya kembali. Dia akan melaksanakan sholat maghrib bersama Mia dan si jagoan kecil Leo. Setelah itu mereka masak dan makan malam bersama. Omnya sudah kembali kerja di luar kota tadi pagi. Kemarin sangat riuh, apalagi Leo tidak mau turun dari gendongan ayahnya itu. Anin terlihat begitu cantik dengan make up tipis yang disapukan di wajahnya. Tanpa make up pun Anin sudah cantik, tetapi dengan make up membuat auranya semakin terpancar. Aku kalah cantik di sini. Seluruh Lia membuat Anin tersipu. Kamu juga cantik kok. Kan kita sama-sama perempuan. Li,
Rifki beberapa hari ini ku ajak ngobrol kok kayak menjauh gitu ya. Aku jadi takut. Apa ada omonganku yang membuatnya tersinggung ya? Tanya Anin pada Lia. Mereka berdua sedang membersihkan meja-meja di kafe sebelum buka. Sementara Rifki dan Dani belum datang. Ya, sebenarnya dia itu suka sama kamu, Nin. Tapi kamunya gak nyadar. Hah? Beneran apa yang kamu pagi semuanya? Wah, para gadis emang rajin banget. Aku selalu keduluan. Perkataan Anin terputus karena Rifki sudah datang. Rifki memang tampan dan tegas. Dia menjadi canggung setelah mengetahui yang sebenarnya, bahwa bukan Alvan saja yang menyukainya, tetapi teman kerjanya juga. Pengunjung mulai berdatangan namun tidak seramai pertama kali. The Family Cafe dibuka. Akan tetapi meja-meja di kafe tetap dipenuhi pesanan espresso maupun waffle yang menjadi andalan. Namun Alvan datang dan langsung duduk di tempat biasa. Dia duduk di sudut kafe, tempat yang dimana dapat melihat orang-orang berlalu lalang dengan jelas. Anin menghampiri kekasihnya. Mau pesan seperti biasanya? Anin tahu apa yang diinginkan lelaki di hadapannya itu. Alvan pun mengangguk. Tak lama Anin membawa nampan, di atasnya ada espresso dan waffle dengan taburan gula halus. Jangan terlalu dekat dengan cowok yang pakai kacamata itu. Aku gak suka lihatnya. Anin menoleh dengan menatap arah telunjuk Alvan. Dia heran, kenapa dia tidak dibolehkan berdekatkan dengan teman kerjanya sendiri. Aneh. Dia kan teman kerjaku. Mana mungkin kita berjauhan saat ada yang pesan espresso maupun macchiato. Tapi aku gak suka lihatnya, Nin. Alvan menatap gusar ke arah Anin. Makeup tipis yang dia sapukan pada wajah cantiknya membuat Alvan semakin ingin mengikat dirinya dengan erat. Lelaki itu tidak mau Anin berpindah ke hati lain. Sebelum Anin berlalu, Alvan bilang kepadanya bahwa sore nanti tidak bisa mengantar pulang seperti biasa, dikarenakan ada jam kuliah sore nanti. Anin mengangguk dan melangkah pergi meninggalkan Alvan seorang diri. Ya, pacarnya itu hampir setiap hari datang dan duduk seorang diri di meja paling sudut, hanya karena menatap Anin seakan tidak boleh pergi jauh darinya. Namun di satu sisi Anin tidak nyaman. Dia malah sering takut dan merasa terkekang. Jam berputar dengan cepat sehingga Anin, Lia dan yang lain tidak tahu kalau jam kerja mereka telah usai. Satu demi satu mereka keluar dari kafe dan paling terakhir adalah Della. Rifki sedang menerima telepon dari mamanya di parkiran, sedangkan Anin dari tadi menengok ke arah kiri dan kanan jalan. Tidak ada angkutan umum atau tukang ojek yang lewat. Butuh tumpangan? Anin menoleh ke samping. Rifki tampak lebih tampan dengan hoodie berwarna hitam yang melekat di tubuhnya. Gua antar pulang ya. Kayaknya pacar kamu gak jemput hari ini. Rifki bertanya lagi. Anin gelagapan mendengar Rifki bertanya kepadanya. Bisa-bisanya dia mengagumi lelaki lain padahal dia sudah memiliki tambatan hati. Aku naik angkot atau ojek aja. Udahlah, cepatlah naik. Kamu gak capek berdiri sejak tadi nunggu angkot? Mana tega aku biarin kamu di sini. Nih, pakai helmnya. Kok kamu yang marah? Kalau gak ikhlas anterin aku ya gak apa-apa, pergi aja dulu, sungut Anin. Rifki tertawa melihat reaksi Anin. Tangannya gemas ingin mencubit pipi mulus gadis itu. Namun sayang dia tidak berani melakukannya. Ngapain ketawa? Emang lucu? Enggak, maafin aku. Tadi aku cuma acting marah saja. Ternyata kamu nanggepinnya beneran, ujar Rifki menatap Anin yang masih cemberut. Sini, aku pakaikan helmnya. Anin diam tak bergerak, tetapi ekor matanya memindai wajah Rifki dengan jelas. Meski Rifki memakai kacamata, ketampanannya tidak luntur. Hidungnya yang mancung dan alisnya begitu tebal, wangi khas pria seketika menguar. Anin langsung menatap ke samping. Hatinya malah berdegup kencang melihat Rifki begitu dekat. Udah yuk, naik. Masa nunggu kamu gak dijemput pacar baru aku bisa anterin? Sebelum Anin naik ke jok belakang sepeda motor Rifki, entah sejak kapan Alvan datang. Anin tidak mendengar deru sepeda motor pacarnya itu. Alvan melangkah lebar menghampiri mereka. Anin melihatnya langsung terkejut dan tak lama pacarnya memberi pukulan pada Rifki, tepat di pelipisnya. Rifki yang juga terkejut dengan kedatangan Alvan secara tiba-tiba, tidak bisa menangkis pukulan itu. Dia pun terjatuh ke samping dengan kakinya terhimpit sepeda motor yang mau dikendarainya. Aduh, kakiku! Anin panik. Dia langsung menolong Rifki yang terguling dengan sepeda motor yang menindih kaki sebelah kanannya. Tadinya tangan gadis itu ditarik begitu kasar oleh Alvan. Kamu mau nolong dia, hah? Udah aku bilangin jangan deket dengannya. Kenapa kamu gak nurut aku sih? Anin terkena tamparan oleh Alvan. Setelah beberapa orang yang menghampiri mereka, Anin terduduk dengan menangis ketakutan. Alvan membiarkan gadisnya menangis sesenggukan.
Toh dia yang salah tidak menuruti keinginannya, pikirnya. Beraninya sama cewek aja. Salah satu orang yang akan membantu Rifki berdebat dengan Alvan. Laki-laki berambut gondrong itu mencekal lengan Alvan dengan kuat. Ini bukan urusanmu. Alvan menagis tangan laki-laki di hadapannya itu yang akan memukul kembali. Alvan pun pergi meninggalkan Anin dengan melajukan sepeda motornya cukup kencang. Tidak ada kata maaf ataupun rasa bersalah. Anin begitu kecewa. Kenapa dia bisa terbuai dengan lelaki kasar itu? Apa karena ketampanannya membuat Anin seketika terhipnotis? Beberapa orang membantu Rifki meminggirkan sepeda motornya. Dia meringis kesakitan. Lalu punggungnya ditempelkan pada pagar besi di sampingnya. Tangannya memegang petis dan pergelangan kaki yang berbalut celana jeans berwarna hitam. Sepertinya area kaki bagian bawah yang terkilir. Apa teman saya dibawa ke rumah sakit saja, Pak? Saya nggak tahu harus bagaimana ini. Iya, Mbak. Masnya kesakitan banget. Mumpung belum terlambat, bawa aja ke rumah sakit, jawab salah satu orang yang baru saja membantu Rifki duduk. Anin masih panik dan air matanya belum berhenti. Karena kejadian ini di luar dugaan. Dia berjongkok menatap teman lelakinya itu yang meringis kesakitan. Sakit banget ya, Rif? Tanya Anin. Enggak kok, biasa aja. Tadi mengadu, gak boleh bohong ya. Jelas sakit, Nin. Gitu aja masa ditanya sih, jawab Rifki dengan tersenyum yang dipaksakan. Maafin aku. Ngapain minta maaf? Harusnya dia bukan kamu, Nin. Anin seketika menunduk. Tak berapa lama terdengar deru mobil yang ternyata ambulan telah datang. Beberapa ratus meter dari kafe ada rumah sakit di seberang jalan. Entah siapa yang menghubungi ambulan tersebut. Anin bersyukur orang-orang di sini sangat peduli. Rifki langsung dipapah dua orang laki-laki menuju ambulan. Anin ikut masuk dan melajulah mobil bercat putih itu. Bagaimana jika besok Alvan datang lagi menemuiku? Aku takut, Rif. Putusin dia aja, Nin. Itu lebih baik buatmu. Semenjak kejadian itu, Alvan tetap datang ke kafe. Raut wajahnya tidak bersahabat. Sekarang Anin menganggap pacarnya itu sebagai bodyguard. Penuh penekanan, kalau Anin tidak menurut maka tamparan yang didapatkan. Alhasil, seluruh orang di kafe pun menoleh ke arah mereka. Tamparan itu kedua kalinya dia dapatkan dan membuatnya mengingat masa kelam. Anin merasa bodoh, masih percaya dengannya. Dia sengaja memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki sifat Alvan yang temperamen. Namun tetap saja tidak berubah. Walaupun tiap hari Alvan mengirim pesan tentang ketindakannya yang di luar dugaan, lalu berujung minta maaf sampai Anin merasa muak. Della pun turun tangan karena takut para pengunjungnya enggan datang lagi ke kafenya. Siapa yang tidak malu diberi peringatan oleh Della? Anin mengiyakan apa yang dikatakan wanita cantik itu. Masalah pribadi jangan dimasukkan ke dalam pekerjaan. Segera selesaikan masalahmu. Baik kak, aku minta maaf tentang masalah ini. Sampai semua menjadi risih. Iya, aku maafin. Anin berlalu meninggalkan kafe yang sudah tutup. Dia segera menghubungi tukang ojek langganannya. Dia tidak mungkin selamanya bergantung dengan lelaki yang sudah memukulnya hari ini. Pipinya tidak lebam, tapi rasanya masih sakit sampai sekarang. Sekelebat ingatan masa lalunya datang ketika ayahnya hampir memukulnya dan dia meringkuk di samping kursi yang kayunya sudah berdebu. Hari yang lain ayahnya mendorong sampai lengannya terantuk meja. Sakit, sangat sakit. Esoknya terciptalah lengannya berwarna biru kehitaman. Sebelum itu terjadi, ibu kandungnya pergi tanpa menoleh ke arahnya, meninggalkannya sendiri dengan ayah yang mulai sering membentaknya. Maka terciptalah segala ketakutan dan rasa benci pada cinta. Makasih mas, ucap Anin sambil memberi ongkos pada tukang ojek yang sudah mengantarkannya pulang. Sama-sama, baru saja tangannya menutup gerbang, terdengar deru sepeda motor yang dia kenal. Lantas Anin gegas mengunci gerbangnya dan segera berlari masuk ke rumah Mia. Ada apa? Kok kamu lari, Nin? Tanya Mia dengan alis bertautan. Tante, aku minta tolong, di luar ada Alvan. Aku gak mau menemuinya lagi. Anin langsung menangis di pelukan budenya. Ada masalah apa dengan pacarmu? Selesaikan baik-baik, kalau begini terus gak akan selesai. Pikirkan dulu baiknya bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan Alvan. Suara bel berbunyi, mereka sudah tahu kalau yang bertamu itu adalah Alvan. Namun Mia masih ingin berbicara pada Anin karena gelagat keponakannya itu tidak baik-baik saja. Anin tidak sanggup tante, Anin trauma. Sebentar, pipimu kenapa Anin? Kok merah begini? Mia meraba pipi keponakannya itu di bagian kiri. Anin meringis, lalu tangannya memegang pipinya yang ternyata sudah bengkak. Apa ini perbuatan Alvan? Bilang sama tante.
Seketika Anin menangis. Dia mengangguk. Kurang ajar, beraninya dia menamparmu. Memangnya apa salahmu sampai dia berani melayangkan tanganmu pada pipimu? Anin langsung bercerita dari awal bertemu Alvan dan sampai mereka berpacaran. Dia sudah bercerita kalau dirinya mempunyai seorang kekasih dan Mia pun menyetujuinya asal tak tahu batasannya. Dia pun bercerita tentang kejadian beberapa hari lalu saat Rifki kakinya tertindih sepeda motornya karena ulah Alvan yang sedang cemburu. Sampai kini Rifki belum bisa bekerja. Katanya pergelangan kakinya masih nyeri. Sebentar, biar tante aja yang membukakan gerbangnya. Kamu duduk di sini ya. Anin yang disuruh langsung mengangguk. Mia melangkah ke depan untuk membuka gerbang rumahnya. Bel berbunyi sejak tadi membuat telinganya terasa berdengung. Mau apa kamu? Tanya Mia setelah membuka gerbang dan menutupnya kembali. Anin udah pulang kan tante? Saya mau bertemu dengannya. Jawab Alvan dengan tersenyum. Mau ketemu lalu kamu pukuli lagi begitu? Jadi cowok jangan suka pukul. Apalagi nanti mau jadi suami. Bisa-bisa istrimu bakal kabur. Tidak betah dengan kelakuanmu. Begini nak Alvan, Anin ketakutan tadi. Pipinya bengkak setelah kamu pukul. Dia udah gak sanggup meneruskan hubungan ini denganmu. Jadi jangan ganggu keponakan tante, karena dia bukan barang yang rela dipukul ataupun dibanting. Lalu akan dibuang jika sudah bosan. Cukup sampai di sini hubunganmu dengannya. Silakan kamu pergi dari sini. Mia sangat geram sampai emosinya meledak. Alvan sampai tidak bisa menjawab perkataan tantenya Anin. Dia hanya berlalu dengan kepalan tangannya dan mata yang tajam seperti siap menghunus. Mia menggelengkan kepalanya dan mengelus dada untuk menetralkan amarahnya. Baru kali ini dia semarah tadi dengan anak ingusan. Wanita berambut gelombang itu menutup pintu depan dan menghampiri Anin yang masih duduk di kursi ruang tamu. Dia memeluk keponakannya itu dan mengusap bahunya agar tenang kembali. Sudah, kamu jangan bersedih lagi. Laki-laki di dunia ini bukan hanya Alvan saja. Maaf, tante jadi ikut urusanmu pribadimu. Tapi tante juga gak tega melihat keadaanmu seperti ini. Gak apa-apa kan? Anin malah seneng banget tante bicara begitu tadi. Pasti dia marah saat ini. Aku juga gak akan bisa menghadapinya lagi. Jadi Anin berencana akan resign saja. Gak apa-apa, beritahu Dela alasanmu resign dari pekerjaanmu karena apa. Dan lebih cepat lebih baik supaya Dela langsung cari penggantimu. Baik tante, terima kasih banyak. Sama-sama sayang. Keduanya berpelukan layaknya ibu dan anak. Anin yang membutuhkan cinta dari sang ibu tetapi ditinggalkannya begitu saja. Lalu Mia sangat rindu dengan Medi, anak sulungnya yang kuliah di Bandung. Mereka sama-sama merindukan seseorang yang sangat berarti. Kamu yakin mau resign, Nin? Iya kak, sebenarnya Dela tidak ingin Anin meninggalkan kafenya. Dia karyawannya yang giat, murah senyum dan tidak pernah putus asa. Jika ada pengunjung yang tidak sengaja menumpahkan espresso, Anin yang lebih dulu membersihkan meja itu beserta lantainya dengan kain pel sampai bersih. Maka sangat berat bagi Dela untuk menyetujui keinginan gadis cantik di depannya itu. Sebenarnya berat banget menerima surat pengunduran dirimu ini. Mungkin banyak yang akan menggantikanmu, tapi ketelatenannya jelas nanti berbeda. Saya juga sangat berat untuk meninggalkan pekerjaan ini, Kak. Saya sudah menganggap teman-teman layaknya saudara sendiri. Begitupun juga Kak Dela. Saya sangat senang langsung terima bekerja di sini tanpa adanya training dulu. Tapi kalau saya di sini terus takutnya Alvan menyakiti. Sudah. Jangan diteruskan. Aku mengerti maksudmu. Tukas Dela dengan tangannya menggapai tangan Anin yang mengepal di atas meja kerjanya. Digenggamnya tangan mungil itu untuk menguatkan hati Anin. Anin pun tersenyum melihat perhatian dari pemilik The Family Cafe ini. Baiklah, semoga setelah kamu tidak bekerja di sini lagi, nanti kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lanjut Dela. Wanita itu melengkungkan bibirnya membentuk senyum lebar yang dapat memberi energi positif bagi yang melihatnya. Dela beranjak ke tempat duduk gadis di depannya. Anin pun bangkit. Lalu keduanya berpelukan erat seakan tidak akan bertemu kembali. Semenjak Mia memarahi Alvan di depan gerbang rumahnya sore itu, laki-laki itu tidak lagi menambahkan batang hidungnya. Namun makian yang Anin terima dari mantan pacarnya itu membuatnya takut sekaligus marah. Tanpa berpikir panjang dia memblokir nomor teleponnya. Pagi ini Anin sedang bermalas-malasan di kamarnya. Selimut yang semula sudah dirapikan kembali acak-acakan. Bantal dan guling pun tidak ada pada tempatnya. Semua berserakan di lantai. Kemudian dia berdiri menghampiri gorden di jendela yang meliuk-liuk tertiup angin. Semilir angin membuatnya menutup mata untuk merasakan aromanya yang dapat menenangkan jiwa. Sekelebat bayangan masa lalu melintas dalam pikirannya.
Saat Anin berumur 7 tahun, ayahnya mengajak mengelilingi desa dan menaiki sepeda motor bekas yang baru dibeli di toko showroom. "Bagus ya?" tanya Anin kecil dengan senyum manisnya yang menampakkan gigi depannya yang baru tanggal. "Iya, Anin mau gak keliling desa pakai motor ini?" ujar Imran ayahnya Anin. "Sama ibu ya? Tapi ibu sedang masak. Nanti sore aja kita jalan-jalan lagi sama ibu. Gimana? Mau? Anin kecil mengangguk berulang kali. Anin naik dan duduk di bagian depan, sedangkan ayahnya menyalakan sepeda motor keluaran tahun 2009 itu. Lalu mereka melaju dengan kecepatan sedang. Senyum mereka Anin tak berkunjung surut. Dia menikmati kebahagiaan yang jarang didapatkan. Ayahnya seorang kuli, kerjaannya pun tidak menentu, sedangkan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Jika ingin sesuatu, mereka harus banting tulang dulu menjadi buruh tani. Kalau tidak ada uang, makan pun ditiadakan untuk sementara. Imran sengaja mengganti sepeda motor bututnya dengan yang bekas, tetapi lebih layak digunakan. Dikarenakan sepeda motor yang dulu sering dipakai membawa padi dari sawah sampai rumah orang yang mengupahnya sudah tidak kuat membawa beban berat. Hasilnya bekerja sedikit dia tabung, kini uang tabungan bertahun-tahun. Akhirnya dapat membeli kendaraan roda 2. "Seneng gak?" Anin menoleh ke arah ayahnya yang sedang menyetir. "Seneng ya?" jawabnya singkat. "Coba rentangkan tanganmu. Badanmu ayah pegangi biar gak jatuh." Anin melakukan instruksi dari ayahnya. Lalu pejamkan matamu. Rasakan angin yang menerpa wajahmu." Anin memejamkan matanya. Kedua tangan direntangkannya dari awal. Kemudian hidungnya menghirup aroma yang melegakan paru-parunya. Lalu dihembuskannya secara perlahan, begitu terus dia ulangi. Anin langsung tersenyum. Dia merasa seakan terbang ke angkasa, rambut sebahunya yang tidak dikuncir melambai-lambai menyapa dedaunan di pinggir jalan. Tiba-tiba aroma yang dia endus berada dari awal mereka berangkat. Seketika pikiran Anin pun berantakan. "Ya, Anin mau pulang," rajuk Anin dengan tatapan sedih. "Loh, kenapa? Katanya senang naik sepeda motor." Imran mengernyitkan dahinya. "Anin jadi lapar gara-gara menghirup bau telur goreng." Imran langsung tertawa terbahak-bahak. Memang benar apa yang dikatakan Anin. Lelaki berkumis tipis itu sempat menghirup aroma sedap dari masakan tetangga yang baru saja rumahnya dilewati. "Ya udah, kita balik dulu yuk. Pasti ibu nyari kamu, Nin. Tadi lupa kita nggak pamit dulu ya." "Itu gara-gara ayah, bukan Anin." Iya, kita balik dulu ya cantik," ucap Imran dengan mengecup kening Anin, sehingga anak kecil itu tersenyum kembali. Imran memutar arah dan kembali ke rumahnya. Tak disangka wanita berdaster batik itu sedang duduk di teras mengupas sebuah pisang. "Ibu!" Fanny menoleh dan langsung tersenyum melihat suami dan anak kesayangannya telah datang. Dia tadi mencari Anin, tetapi tidak ada di kamarnya. Fanny mengira anaknya itu kembali bermain dengan anak tetangga mereka. "Anin? Nin? Kamu di kamar kan?" tanya Mia di balik pintu. Dia mengetuk pintu kamar memanggil keponakannya. Anin terkesiap dan langsung membuka matanya kembali. Ingatan tadi langsung buyar seiring panggilan dari tantenya. Iya tante, aku di dalam." Anin melemparkan bantalnya dengan asal, lalu merapikan selimutnya dengan mengibaskan ke atas. Kemudian jatuhlah kain tipis itu keranjang. "Ada apa tante manggil Anin?" tanyanya mempersilahkan Mia masuk ke kamar. Mia langsung menggiring Anin untuk duduk di ranjang bersama. "Tadi tante mampir ke toko oleh-oleh di seberang jalan sehabis menjemput Leo pulang sekolah. Tahu kan? Toko oleh-oleh Berkah Indah." "Oh, tokonya Bu Maryam ya? Aku sering kesana beli keripik ketela. Memangnya ada apa Tan?" "Begini, tadi Bu Maryam cerita tokonya itu butuh seorang karyawan. Walaupun udah punya 2 karyawan yang seumuran denganmu, tapi masih kurang. Nah, tante nawarin kamu boleh kerja di tokonya apa enggak?" Beliau seneng Nin. Katanya besok pagi kamu langsung kerja aja. Gak pakai bawa lamaran kerja, gak usah." Mia menjelaskan panjang lebar saking senangnya mendapatkan kabar bahagia. "Ya Allah tante, terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa kerja lagi." Anin memeluk tantenya dan mengucup pipi wanita itu sekilas. Mereka pun tertawa bersama. Singkatnya Anin sudah berdiri di depan toko Berkah Indah. Dia hanya berjalan kaki dari rumah tantenya ke toko Bu Maryam. Jaraknya hanya 100 meter. Lumayan dekat dan dia cukup senang bisa saling sapa dengan tetangga sekitar. "Assalamualaikum Bu Maryam." "Waalaikumsalam." Wanita yang cukup tua di depan Anin melangkah menghampirinya. "Anin ya?" "Iya Bu." Anin mengangguk.
Sesekali ekor matanya menatap lebarnya toko oleh-oleh ini. Banyak sekali kue kering yang terpajang di etalase. Ada pula berbagai macam keripik yang tergantung di gantungan khusus. Keempat kalinya dia datang ke sini, namun tidak begitu melihat secara detail. Saat ini ada beberapa pembeli yang sudah dilayani dua karyawan perempuan berkerudung pasmina. Tampak obrolan mereka tak jauh dari harga murah dan rasa yang enak. Dijamin di sini adalah tempat oleh-oleh yang mereka cari. Sini, duduk, perintah Bu Maryam dan langsung dituruti oleh Anin. Dia duduk di samping wanita itu. Ibu seneng banget dapat karyawan lagi. Nah, kerjamu mulai dari jam 7 sampai menjelang maghrib. Kamu bisa? Bisa, Bu. Anin spontan menjawab dengan mata yang berbinar. Iya, aku sudah melihatnya dari matamu. Ya sudah, hampiri pembeli di sana dan tanyakan apa yang mereka butuhkan, kata Bu Maryam sembari beranjak kembali ke tempat duduknya semula. Saat Anin bertanya pada salah satu pembeli yang baru datang, dia tidak sengaja mendengar seseorang menggerutu. So cakep. Sayangnya gak pakai hijab. Siap-siap diceramain Bu Maryam nanti. Shh, kamu Nur, ngomong asal jeplak aja, gak dipikirin dulu. Maklumlah, dia kan baru kerja di sini. Anin menghembuskan nafasnya dengan pelan. Belum sehari bekerja sudah ada yang tidak suka padanya. Maaf Bu, saya bawakan ke kasir ya. Iya dek. Anin langsung membawa beberapa keripik dan kue kering milik pembeli yang ditaruh dalam keranjang. Lalu keranjang itu diletakkan ke meja. Bu Maryam langsung menghitungnya dibantu dengan mesin kasir. Bu Maryam tersenyum melihat Anin yang bekerja dengan giat. Dia tidak salah memilih gadis itu menjadi karyawannya. Saat pembeli itu sudah pulang dan suasana toko sedang sepi, Bu Maryam memanggil pekerja yang lain. Datanglah gadis yang berpawakan tinggi, sedikit gemuk, seumuran dengan Anin. Namanya Nurma. Dia tampak ketus, tidak ada senyuman saat menatap Anin. Anin langsung berpaling karena enggan untuk melihat wajah gadis itu seakan mengulitinya. Gadis satunya baru lulus sekolah menengah atas. Dia bernama Putri. Pertama melihat Anin, senyumannya langsung menghiasi bibirnya. Belum disuruh berkenalan, tangannya langsung diulurkan ke Anin. Anin pun membalasnya. Berbeda dengan Nurma, dia tampak berat sekedar berjabat tangan untuk berkenalan. Menatap Anin saja rupanya enggan. Anin pun ikutan cuek. Kalian sudah kenalan kan? Jadi kerjasamalah yang baik. Kalau ada teman susah, saling membantu ya, biar kerjaan lebih ringan, ucap Bu Maryam. Anin dan yang lain mengangguk bersamaan. Setelah itu mereka sibuk kembali karena ada pembeli yang datang. Anin pun pulang bekerja sehabis maghrib. Sorenya dia pulang berjalan kaki untuk mandi dan sholat. Lalu dia kembali lagi ke toko. Saat makan malam, Mia bertanya pada Anin, gimana tadi kerjanya? Enak tante, cuma mengawasi pembeli aja. Kalau mereka beli banyak, aku atau teman kerja yang lain membawa belanjaannya ke kasir. Oh, gak ada yang ganggu kan? Tanya Mia lagi karena masih penasaran. Dia takut kalau keponakannya dijahili lelaki di jalan. Gak ada. Oh ya, teman kerjaku namanya Putri dan Nurma. Mereka baik. Aku jadi betah kerja di sana. Anin sengaja berbohong pada Mia. Gerutuan Nurma pada tadi saat di toko sangat terlihat jika gadis itu sangat tidak suka padanya. Anin bertindak masa bodoh. Yang penting dia bekerja dengan jujur dan baik. Setelah makan, Leo segera mengambil mainan di box yang diletakkan di pojokan ruang tengah samping televisi. Sedangkan Mia membereskan piring-piring kotor di meja. Nin, gak usah, tante aja yang bersihin. Kamu lagi capek, istirahat aja di kamarmu ya, tolak Mia sembari mendorong punggung Anin untuk menjauh dari dapur. Terima kasih tante cantik. Sama-sama. Mia tersenyum melihat Anin kembali ceria. Anin masuk ke kamarnya dan langsung merebahkan badannya. Tubuhnya cukup pegal karena bekerja terlalu lama berdiri. Ponselnya yang sejak pagi belum disentuh masih teronggok di atas meja. Lalu diraihnya ponsel itu. Irsyad, tumben nelpon aku. Banyak banget sampai 8 kali. Apa dia nyesel baru ingat siapa yang nelpon duluan tempo hari? Dasar sahabat pikun. Gerutunya dengan matanya tetap awas pada ponsel yang dipegangnya. Apa aku hubungi balik kali ya? Kasian juga kalau aku blokir. Aku masih butuh dia. Kangen juga karena lama gak saling cerita. Gimana kabarnya ya si Irsyad? Aku juga kangen dengan Mita. Tapi aku tidak mau dinasehati karena aku tidak butuh nasihat. Anin lalu memencet nomor Irsyad di salah satu aplikasi hijau yang bergambar gagang telepon.
Di seberang sana terdengar suara dering nada aktif. Anin nampak senang dan setia menunggu si penerima. Tak berapa lama Irsyad pun menjawab. Halo, maaf aku baru bisa hubungin kamu balik. Tapi sebelumnya siapa sih kamu? Aku sampai penasaran. Rasa bahagia Anin yang dari awal menunggu teleponnya diterima, dan dia berpikir bahwa sahabatnya pasti sudah ingat siapa yang menghubunginya. Setelah tahu kalau Irsyad tidak mengenali suaranya, Anin ingin memarahi sahabatnya di seberang telepon. Kirain kamu udah ingat aku, ternyata enggak. Anin menunduk lesu. Aduh, gimana ya? Aku pernah dengar suaramu itu kayak suara orang yang aku kenal. Tapi bener deh. Tapi bener apa bukan sih? Khawatirnya kan salah orang. Apa kita harus VC-an kali ya? Biar aku gak ngerasa bersalah. Enggak, aku udah kesel. Masa kamu gak tahu cewek-cewek yang rambutnya berantakan yang tiap hari selalu ngajakin kamu main kelereng? Lalu kita main layang-layang di setiap sore di sawah, inget gak? Anin mengatur nafasnya. Emosinya meluap kalau lelaki di seberang sana ternyata tidak ingat betul suara merdunya. Anin, kamu bener Anin kan? Ya Allah, aku cari-cari kamu tapi gak ada informasi apapun selain kamu kabur dari rumah. Emangnya benar? Irsyad memegang kepalanya terkejut dengan sahabat kecilnya yang cengeng telah menghubunginya. Dia sangat senang. Iya Syad, aku terpaksa kabur. Anin langsung bercerita dari awal ayahnya dan ibunya cekcok. Dia bercerita sampai menangis sesenggukan. Irsyad pun menyuruh Anin untuk berhenti bercerita kalau sahabatnya itu tidak sanggup berkisah. Pagi itu aku datang ke rumahmu karena disuruh ibu. Saat ibu membuat kue bolu kesukaanmu, tapi rumahmu sepi. Pintu rumah terbuka tapi ayahmu gak ada. Rumahmu berantakan, Nin. Iya, seperti itulah. Aku jadi kangen dengan kue bolu buatan Bibi Hanum. Kamu tahu ayahmu saat ini sering sakit. Aku tahu dari cerita ayahku beberapa terakhir ini. Ternyata beliau punya sakit asma. Ayah emang sudah punya sakit asma sejak kecil itu. Itu ayah juga pernah cerita padaku. Anin enggan untuk menceritakan tentang ayahnya. Masih ada rasa sakit yang susah dihilangkan. Hati dan pikirannya tidak ada rasa iba maupun kasihan. Saat ini, entah kalau besok. Apa kamu tidak kasihan melihatnya, Nin? Ayahmu mungkin kangen denganmu. Irsyad, udah deh. Sebenarnya aku ingin cerita banyak denganmu, karena kamu adalah sahabatku yang aku rindukan. Kenapa kamu bahas yang lain sih? Itu urusanku dengan ayah, bukan urusanmu. Loh, Anin, bukan gitu maksudku. Irsyad memanggil gadis di seberang sana yang ternyata panggilan tersebut sudah diputus secara sepihak. Betapa bodohnya Irsyad bercerita tentang kehidupan Anin. Benar apa yang dikatakan gadis itu. Ini bukan urusannya. Padahal Anin tidak sedang ingin mengingat tentang ayahnya. Dia pasti sakit hati karena tidak dianggap setelah orang tuanya berpisah. Bodoh, sahabat macam apa aku ini? Untuk Irsyad kembali menggeser layar ponselnya, dia menghubungi Anin dan akan meminta maaf. Namun nomor itu tidak tersambung. Ternyata nomorku diblokir. Lelaki berpawakan tinggi itu yang badannya sedikit berisi kini duduk di pinggir ranjangnya. Kepalanya menunduk lesu. Lalu diusapnya wajah kuning langsat itu dengan kasar. Dia langsung meletakkan ponselnya di atas nakas, lalu kembali menata beberapa pakaian yang akan dibawanya besok. Irsyad berencana mencari kerja di kota Surabaya. Mencari pekerjaan di desa di mana dia tinggal sangat sulit. Maka dari itu dia terpaksa mencari pekerjaan di kota, meskipun ibunya berat untuk mengizinkan. Laki-laki berumur 24 tahun itu kembali merebahkan badannya di lantai. Lantas senyumannya terukir saat mengingat kenangannya dengan Anin masa itu. Gadis kecil yang terus merengek memintanya untuk menerbangkan layang-layang. Irsyad tidak bisa menolak permintaan itu meskipun Anin memaksanya. Dia sudah menganggap gadis itu adiknya. Alasannya kenapa dia begitu sayang kepada Anin, karena saudara kandungnya semua laki-laki. Kakaknya sudah menikah dan dia ikut istrinya. Sedangkan Irsyad belum berencana memikirkan untuk menikah. Pacar saja belum punya. Lalu si bungsu sedang sekolah SMA kelas 2 saat ini. Irsyad beranjak dari rebahannya, kemudian tangan kekarnya mengambil benda tipis tadi yang diletakkannya di atas nakas. Digeser layar ponsel yang ada di genggaman. Lalu dia terlihat mengetik pesan pada seseorang. Nin, maafin aku beneran. Aku gak sengaja untuk membuatmu marah. Aku gak tahu kalau kamu punya rasa trauma pada ayahmu. Buka dong blokirnya. Aku ingin cerita banyak denganmu. Kamu pasti memikirkan hal sama juga kan? Sekarang kamu tinggal di mana? Besok aku berencana untuk cari kerja di kota Surabaya. Irsyad menghela nafasnya dengan pelan.
Pesan tersebut mungkin tidak bisa terbaca karena nomornya masih diblokir. Semoga Anin berubah pikiran lah. Kenapa sifatmu berubah sih, Nin? Gumamnya Liri. Entah sejak kapan Anin begitu gampang emosi. Dia sangat marah jika ada yang mengingatkannya tentang masa lalu, tentang ayah dan ibunya yang tidak memperdulikannya. Kenapa dia dilahirkan kalau ayahnya tidak dianggap? Untung saja dia sudah besar dan bisa mencari uang untuk kehidupannya saat ini. Bagaimana jika Anin yang masih kecil ditinggalkan begitu saja? Atau dibuang, bahkan bisa dibunuh kapanpun karena dianggap tidak berguna? Menyedihkan. Anin menyekat sudut netranya yang sudah dibanjiri air mata. Dia mengatur nafasnya yang sangat menyesakkan dada. Seberat inikah rasa sakit yang diciptakan orang tercinta? Sakit sekali, sangat sakit. Gumamnya sembari memegangi dada. Tangan kanannya masih memegang benda android itu. Lalu dia mengusap layar dan membuka blokiran di aplikasi hijau. Dia tidak mau egois hanya karena masalah sepele. Bukankah dia yang memulai untuk menghubungi Irsyad? Apalagi dia sangat membutuhkan saran dan nasihat sahabatnya itu. Tiba-tiba ponsel Anin berkedip. Layarnya memperlihatkan ada pesan masuk. Dia langsung melihatnya, tak diduga bahwa Irsyadlah yang mengirim pesan permintaan maaf padanya. Anin tersenyum melihat pesan pertama yang dibaca. Namun senyumannya diganti dengan keterkejutannya melihat pesan ketiga. Dia langsung menghubungi Irsyad tanpa melihat sudah pukul berapa sekarang. Anin tidak peduli, yang terpenting malam ini terjawab rasa penasarannya. Syukurlah kamu udah buka blokirannya. Maaf banget aku gak Kamu ke Surabaya mau cari kerja di mana? Emang udah hafal jalannya? Anin sengaja memutus omongan lawan bicaranya. Ya elah Nin, kamu kira aku anak ingusan yang bakal nangis kejar karena kesasar? Ngeremehin ya anak. Seketika Anin tertawa. Dia merasa lucu kalau Irsyad akan marah karena ejekannya. Bukan maksud untuk meremehkan lelaki di seberang sana, tetapi apa yang dilakukan Anin saat ini hanya untuk mencairkan suasana. Kamu tinggal di mana sekarang? Sama siapa? Tanya Irsyad kemudian. Aku di rumah Tante Mia, jangan khawatir, aku baik-baik aja kok. Anin tersenyum. Kirain kamu jadi gembel di sana. Seketika tawa Irsyad pecah. Berbeda dengan Anin, reaksinya hanya diam. Tetapi tensinya mulai meningkat kali ini. Emang lucu, hah? Maaf, aku terbawa suasana karena seneng banget ngomong dengan kamu. Jadi pengen cepat ketemu kamu, dan kita akan cerita banyak. Hampir 4 bulan loh gak ketemu kamu. Anin membenarkan perkataan Irsyad. Dia juga mempunyai tujuan sama jika bertemu dengan sahabatnya itu. Dia bertanya balik pada Irsyad. Kamu udah tahu mau tinggal di mana besok? Kan gak lucu. Tujuanmu cuma kerja tapi tidurnya ngemper. Irsyad malah tertawa lagi. Tenang aja, aku udah dapat tempat tinggal gratis yang dekat dengan tempat kerjaku nanti. Doain aku aja kerjanya diterima ya. Amin. Sesaat mereka terdiam. Topik yang dibicarakan mulai habis. Irsyad ingin bercerita kalau orang tua Anin sudah bercerai. Mungkin kabar itu yang membuat Imran shock dan membuat sakit hati, dan asmanya pun kambuh. Namun rencana itu dia tutup kembali. Irsyad tidak ingin gadis cengeng itu memblokir nomornya lagi. Sedangkan dalam pikiran Anin ingin bercerita tentang apa saja pengalaman yang sudah dilaluinya. Tentang pertama kali kerja di kafe, ada keributan dengan mantan pacarnya si Alvan. Lalu sekarang Anin bekerja di toko buah tangan. Yang paling membahagiakan adalah tempat dia berpijak saat ini. Rumah tantenya serasa rumahnya sendiri. Penghuni di dalamnya bagikan orang tua kandung. Tidak ada teriakan marah maupun bentakan geram. Rumah yang dia tinggali sangat nyaman untuk pikiran dan hatinya. Nin, kamu gak tidur kan? Kok sepi? Itu aku maaf, aku melamun. Kirain ketiduran. Udah tidur sana. Ternyata udah malam ya. Oh ya, mimpi indah ya. Iya. Anin langsung memutus panggilan telepon tersebut. Matanya melihat jam di ponselnya, hampir 1 jam dia menghubungi Irsyad. Ditepuknya bantal dan guling yang ada di ranjang. Lalu dia rebahkan badannya. Tak lupa selimut yang lembut bagikan kapas itu ditariknya sampai menutupi dada. Kemudian netranya terpejam. Lambat laun dengkurannya mengalun merdu, ternyata dia sudah ke alam mimpi. Setelah sholat subuh, Anin biasanya bertilawah walaupun hanya beberapa ayat. Namun kali ini kantuknya mengalahkan segalanya. Setan yang melihat kelakuan Anin saat ini pasti sedang tertawa melihat gadis itu masih memeluk gulingnya. Tidur Anin begitu nyenyak. Kini terusik dengan suara ketukan pintu dari kamarnya. Berulang kali ketukan itu membuatnya bangun dari tidur yang gelap. Tangannya mengucek kedua matanya, lalu dia beranjak dan merenggangkan badannya ke kiri dan ke kanan. Astaga, jam berapa ini?
Anin menatap jam yang menempel di dinding. Ternyata sudah jam 6 pagi. Ketukan di pintu terus berlanjut. Anin langsung membuka kunci dan meraih handle pintu. "Aduh, maaf tante, Anin telat bangun," ucap Anin dengan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tante kira kamu sakit. Kok tumben gak ikut sholat? Kamu kecapean ya?" tanya Mia sembari duduk di meja makan. Anin berjalan menghampiri tantenya dan masih berdiri di samping wanita itu. "Enggak tante, kemarin malam keasikan ngobrol di ponsel dengan Irsyad, sahabatku di kampung. Katanya hari ini dia mau ke Surabaya mau cari kerja." "Oh gitu, jangan dibiasakan tidur terlalu larut, biar gak gampang sakit karena kurang tidur. Kamu mandi dulu sana, dan nanti kita sarapan bersama," titah Mia. "Baiklah." Anin langsung berlari ke kamarnya mengambil baju. Tak lama dia keluar dari kamarnya dan beranjak ke kamar mandi. Anin malu dan sangat bersalah dengan kelakuannya hari ini. Alfa pas sholat subuh, absen bertilawah, telat bangun. Tidak membantu tantenya masak dan lebih memalukan, dia malah dibangunkan dari tidurnya yang sangat lelap. Sampai saat ini matanya seperti diberi lem perekat permanen. Tidak lagi, dia tidak mau mengulangi kesalahan ini. Dia hanya menumpang bukan sebagai ratu di rumah tantenya. Keasikan ngomong kemarin sampai tidur tengah malam. Moga saat kerja nanti aku gak ngantuk lah. Dugaan Anin melenceng dari perkiraannya. Dia terus menguap saat bekerja. Rasa kantuknya tidak bisa dihilangkan. Mau izin keluar dulu beli kopi di warung, tetapi pembeli masih banyak. Dia mencoba memakan beberapa permen rasa kopi. Mungkin bisa membuat matanya kembali segar. Nunggu siang aja deh sekalian sholat zuhur, gumam Anin lirih sembari tangannya menutup mulut karena saat itu dia masih menguap. Anin ke kamar mandi saat beberapa pembeli mulai pulang. Tahu ada Putri dan Nurma, dia ingin memercikan air pada wajahnya untuk mengurangi rasa kantuknya. Nin, kamu di mana aja sih? Bolak-balik ke kamar mandi, banyak pembeli tuh. Kelihatan pemalas kamu." Nurma berbicara dengan mulutnya yang membentuk kerucut. Matanya pun melotot seperti ingin memakan Anin saja. Anin baru mau menjelaskan tetapi Nurma pergi dengan menghentakkan kakinya. Terlihat dia sangat kesal padanya. Anin hanya menggelengkan kepala melihat tingkah teman kerjanya itu. Lalu dia kembali ke depan untuk menyapa para pembeli. Toko Bu Maryam hampir tidak pernah sepi. Ditinggalkan ke belakang sebentar, teman yang lainnya kewalahan. Sebenarnya pekerjaannya masih kurang, akan tetapi Anin tidak berani memberi usul pada beliau. Seperti biasanya, sampai toko Bu Maryam hampir tutup, para pembeli berdatangan terus sampai ketiga gadis yang bekerja di sana kewalahan. Terpaksa Anin sholat di toko ini. Seringnya mengusap wajahnya dengan air dingin, kini matanya kembali segar. "Kami pulang Bu, assalamualaikum," ucap Putri dan Nurma serempak. Mereka langsung menaiki sepeda motor yang terparkir di garasi depan rumah Bu Maryam. Toko Bu Maryam ada di samping rumahnya, jadi lebih tenang karena tidak akan kemalingan. "Saya juga pamit Bu, jangan pulang dulu. Duduk sini dekat Ibu." Anin merasa gugup. Apa dia berbuat salah atau Bu Maryam melihatnya seharian bahwa dia tidak segiat pertama kali kerja? Kalau dia pecat hari ini, Anin bisa pasrah saja. Dia duduk seperti titah Bu Maryam. Wanita itu kemudian mengambil tote bag di samping kursi yang dia duduki. "Ini, ambillah. Buka di rumah saja. Ibu harap kamu memakainya suatu saat nanti, jika kamu merasa siap. Tapi jika kamu belum merasa siap, jangan dipaksakan." Anin merasa kaget sekaligus lega. Dia kira Anin akan dipecat, ternyata tidak. Sesampainya di rumah tantenya, Anin tergesa masuk ke dalam. Dia ingin tahu apa yang diberikan oleh Bu Maryam tadi. Diraihnya isi dari tote bag tersebut, sebuah kotak berwarna coklat muda dengan tali pita di atasnya. Tak menunggu lama dibukanya kotak tersebut. Hijab. Anin langsung teringat ucapan Bu Maryam dan belum bisa memakainya karena hatinya belum siap. Ini semua sangat mendadak. Bolehkah kepalanya tertutup hijab tetapi hatinya masih ragu? Dia lipat kembali hijab berwarna marun itu dan ditaruhnya dalam kotak. Dia keluar dari kamarnya dan langsung tercengang dengan Medi, anak sulung Mia, yang sedang menggendong Lia. Namun anak TK itu meronta ingin turun. "Mbak Medi kapan pulang?" "Tadi jam 4 sore. Kata mama kamu kerja di tokonya Bu Maryam ya?" "Iya mbak, aku mau mandi dulu. Baru pulang soalnya." Anin melangkah mau masuk ke dalam kamarnya, akan tetapi dicegah oleh Medi. "Abis mandi temenin aku ke mall dong. Kangen sama teman masa SMA. Mau ya?"
Medi nampak manja dengan memohon pada Anin agar mau ikut dengannya. Anin sampai mengeringkan dahi melihat Medi dengan heran. Iya mbak. Hai. Aduh, lama gak ketemu, makin cantik aja kamu, Met. Ih, kamu juga. Kenalin, dia Anin, keponakan mamaku. Anin mengulurkan tangannya pada teman Medi satu persatu. Dia gugup karena tidak biasa bertemu dengan orang lain, apalagi seumuran. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.